Saudara-saudara, kita akan mempelajari dan merenungkan satu tema yang sangat penting, yaitu tentang Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II yang bernama asli Karol Joseph Wojtyla adalah Paus Uskup Roma dan Kepala Gereja Katolik Roma sejak 16 Oktober 1978 hingga kematiannya. Ia terpilih sebagai paus pada usia 58 tahun melalui konklav kepausan Oktober 1978 yang diadakan oleh Paus Yohanes Paulus I, yang terpilih pada konklav bulan Agustus, meninggal dunia 33 hari setelahnya. Ia terpilih pada hari ketiga konklav dan memilih nama kepausan seperti pendahulunya untuk menghormatinya. Dia adalah paus non-Italia pertama sejak Paus Adrianus VI yang menjabat untuk sesaat antara tahun 1922 sampai 1923. Iya. Paus Yohanes Paulus II selama masa kepausannya memerangi komunisme, kapitalisme yang tak terkendali, dan penindak politik. Ia secara signifikan meningkatkan hubungan gereja Katolik dengan Yahudi, Islam, dan gereja Ortodoks Timur. Ia juga mengunjungi tinggi ajaran gereja berkenaan dengan hal-hal seperti hak untuk hidup, pengaturan kelahiran, penabisan imamat, dan imam yang hidup terlibat, serta dengan tegas melawan aborsi dan membela pendekatan gereja Katolik Roma yang lebih tradisional terhadap seksualitas manusia. Meskipun ia mendukung reformasi gereja yang terjadi pada Konsili Vatikan II, ia dianggap sebagai seorang yang konservatif dalam kepausan menurut orang banyak. Paus Yohanes Paulus II telah melakukan lawatan ke 129 negara termasuk Indonesia. Selama menjadi paus dan menjadi pemimpin dunia yang paling banyak melawat dalam sejarah. Pada tahun 1989 ia mengunjungi Indonesia. Kota-kota yang dikunjungi adalah Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Dili. Setelah berkunjung ke Indonesia, komentarnya, tidak ada negara yang begitu toleran seperti Indonesia di muka bumi ini. Ia berbicara dalam bahasa-bahasa Italia, Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Portugis, Ukraina, Rusia, Kroasia, Esperanto, Yunani, Yunani kuno, dan Latin. Selain bahasa ibunya, bahasa Polandia. Sebagai bagian dari wewenang panggilan sucinya yang universal, ia telah melakukan beatifikasi terhadap 1.340 orang dan melakukan kanonisasi 483 santo santa. Lebih banyak dari gabungan beatifikasi dan kanonisasi yang dilakukan pendahulunya selama 5 abad terakhir. Paus Yohanes Paulus II memiliki masa tugas ketiga terlama dalam sejarah setelah Paus Pius IX dan Santo Petrus. Ia meninggal pada tanggal 2 April 2005 dan dikebumikan di pemakaman di Basilika Santo Petrus pada tanggal 19 Desember 2009. Yohanes Paulus II telah mendapat gelar Venerabilis dari penerusnya Paus Benedictus XVI. Ia dibeatifikasi pada tanggal 1 Mei 2011 setelah Kongregasi bagi penyebab penganugerahan gelar Santo Santa mengkonfirmasi mujizat pertama yang terjadi dengan perantaraan doanya, yaitu kesembuhan seorang biarawati Prancis bernama Mary Simon Pire dari penyakit Parkinson. Mujizat kedua
disetujui pada tanggal 2 Juli 2013 dan dikonfirmasi oleh Paus Fransiskus 2 hari kemudian. Paus Yohanes Paul II dikanonisasi pada tanggal 27 April 2014 bersama dengan Paus Yohanes Paul III pada tanggal 11 September 2014. Paus Fransiskus menambahkan peringatan fakultatif untuk kedua paus tersebut dalam kalender gereja Roma bagi Santo Santa. Khusus Paus Yohanes Paul II, hari perayaannya sebagai seorang santo pada tanggal 22 Oktober tidak berasal pada hari kematiannya, melainkan pada hari pelantikan menjadi paus. Setelah meninggal, banyak umat Katolik yang menjulukinya sebagai Santo Yohanes Paulus Agung, meskipun gelar tersebut tidak diakui secara resmi, sama seperti paus lainnya yang mendapat julukan Agung. Biografi. Kelahiran dan masa muda. Karel Joseph Wojtyla lahir pada 18 Mei 1920 di Wadowice, Polandia Selatan. Sebagai seorang anak ketiga dari opsi tentara Austria-Hungaria yang juga bernama Karol Wojtyla dan Emilia Kajorowska yang seorang keturunan Lituania. Ibunya meninggal pada 13 April 2029. Ketika ia berusia 8 tahun, kakak perempuannya Karol, Olga, meninggal pada waktu bayi sebelum kelahiran Karol. Dengan demikian ia tumbuh dan dekat dengan kakaknya Edmund yang lebih tua 14 tahun dan punya panggilannya Mundek. Namun pekerjaan Edmund sebagai dokter mengakibatkan kematiannya karena skarlatina. Hal ini sangat mempengaruhi Karol. Sebagai remaja, Wojtyla adalah seorang atlet yang sering bermain sepak bola sebagai penjaga gawang. Masa kecilnya terpengaruh oleh kontak intensif dengan komunitas Yahudi. Pertandingan sepak bola sering diadakan antara tim Yahudi dan Katolik. Dan Wojtyla biasanya secara sukarela akan menawarkan diri sebagai penjaga gawang cadangan di tim Yahudi jika kekurangan pemain. Pada pertandingan 1938, Karol Wojtyla dan ayahnya meninggalkan Wadowice dan pindah ke Krakow, di mana dia masuk ke Universitas Jagiellonia. Sambil belajar filosofi dan berbagai bahasa di universitas, dia menjadi pustakawan sukarela dan juga harus ikut serta dalam wajib militer di Legion Akademik Resimen Infanteri ke Polandia, ke-36 Polandia. Namun dia penganut pasifisme dan menolak menembakkan senjata. Dia juga tampil di beberapa grup teater dan menjadi penulis naskah drama. Selama masa itu, kemampuan berbahasanya berkembang dan dia belajar 12 bahasa asing, sambil 9 diantaranya dipakai terus ketika menjadi paus. Bahasa Polandia, Slovakia, Rusia, Italia, Prancis, Spanyol, Portugis, Jerman, dan Inggris, ditambahkan dengan pengetahuan akan bahasa Latin. Pada tahun 1939 terjadi penduduk Nazi dan menutup universitas tempat belajarnya setelah invasi terhadap Polandia. Semua warga yang sehat wajib bekerja, dan pada tahun 1940 sampai 1944 Wojtyla bekerja sebagai berbagai macam, mulai dari pencatat menu di restoran, pekerja kasar tambang batu kapur, dan di pabrik kimia sulfide dan menghindari deportasi ke Jerman. Ayahnya, seorang bintang di Angkatan Darat Polandia, meninggal karena serangan jantung pada tahun 1941. Meninggal Karol seorang diri di sisi keluarga. Saya tidak ada pada saat kematian ibu saya. Saya tidak ada pada saat kematian kakak saya. Saya tidak ada pada waktu kematian ayah saya, katanya, menceritakan masa-masa kehidupannya. Ketika itu hampir 40 tahun
hampir 40 tahun kemudian, pada usia 20 tahun, saya sudah kehilangan semua orang yang saya cintai. Di kemudian hari, berpikir serius untuk menjadi pastor setelah kematian ayahnya. Kemudian panggilan imamatnya perlahan menjadi sesuatu yang mutlak dan tak terbantahkan. Pada Oktober 1942, dengan meningkatnya keinginan untuk menjadi pastor, dia mengetuk pintu Wisma Uskup Agung di Krakow dan menyatakan bahwa dia ingin belajar menjadi pastor. Tidak lama kemudian, dia mulai belajar di seminari rahasia yang dijalankan oleh Uskup Agung Krakow, Kardinal Adam Stefan Sapieha. Pada 29 Februari 1944, Wojtyla tertabrak oleh truk Nazi Jerman. Tak terduga, perwira Wehrmacht Jerman kasihan padanya dan mengirimkannya ke rumah sakit. Dia menghabis waktu 2 minggu untuk pulih dari gegar otak dan luka bahu. Kecelakaan ini dan penyelamatannya membuatnya makin yakin dengan panggilan imamatnya. Pada 6 Agustus 1944, Minggu Hitam, Gestapo mengumpulkan para pria muda di Krakow untuk menghindari demonstrasi yang serupa dengan demonstrasi di Warsawa. Wojtyla selamat dengan bersembunyi di bawah tanah rumah pamannya di 10 Technical Street ketika tentara Jerman mencari dia di lantai atas. Lebih dari 8.000 pria dan pemuda ditangkap hari itu, namun kemudian bersembunyi di rumah Uskup Agung, di mana dia tetap bersembunyi sampai Jerman pergi. Pada tanggal 17 Januari 1945 malam, Jerman meninggalkan kota dan para pelajar mengambil kembali reruntuhan seminari. Wojtyla dan seminaris lainnya secara sukarela bertugas membersihkan tumpukan kotoran beku dan dari jamban. Bulan itu Wojtyla menolong seorang gadis pengungsi Yahudi berusia 14 tahun bersama Edith Gerard yang menarik diri dari perkampungan buruh di Czechoslova. Setelah terjatuh dari peron stasiun kereta, Wojtyla membawanya ke kereta dan menemaninya hingga selamat sampai ke Krakow. Gerard sangat berterima kasih pada Wojtyla yang menyelamatkan hidupnya hari itu. B'nai B'rith, sebuah organisasi Yahudi dan beberapa otoritas lainnya menyatakan bahwa Wojtyla telah menolong dan melindungi banyak Yahudi di Polandia dan lain sebagainya. Menjadi pastor. Setelah menyelesaikan pendidikan seminari di Krakow, Karl Wojtyla ditabiskan sebagai pastor pada hari raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November 1946 oleh Uskup Agung Krakow, Kardinal Adam Stefan Sapieha. Dia kemudian berangkat untuk belajar teologi di Roma, di Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas, di mana di kemudian hari mendapat diploma di teologi suci dan kemudian doktor teologi suci. Gelar doktoral ini pertama dari 2 didasarkan pada disertasi Latin, Doktrin Iman menurut Santo Yohanes dari Salib. Dia kembali ke Polandia pada musim panas 1948 dengan tugas pertama pastoral di daerah Negrov, 15 mil dari Krakow. Setibanya di Negrov pada musim panen, tindakan pertama dilakukan adalah berlutut dan mencium lantai. Tindakan ini diadaptasi dari kebiasaan Santo Jean-Marie Baptiste Vianney yang berasal dari Prancis, yang kemudian menjadi ciri khas ketika menjadi paus. Pada Maret 1949 dia dipindah ke Proki Santo Fioran di Krakow. Dia mengajar ilmu etika di Universitas Jagiellon, kemudian di Universitas Katolik Lublin, John Paul II Katolik Lublin. Sambil mengajar, Wojtyla bergabung dengan grup dari 20 pemuda yang kemudian mereka juluki Rodzinka atau keluarga kecil. Mereka berkumpul untuk berdoa, berdiskusi, filosofi, serta menolong orang buta dan sakit. Grup ini kemudian berkembang sampai sekitar 200 anggota dan kegiatannya bertambah dengan bermain ski tahunan dan kayak. Tahun
dia memperoleh doktorat kedua dalam bidang filosofi, mengevaluasi kelayakan etika Katolik berdasarkan sistem etis dari fenomenologi Max Keller. Namun otoritas komunis menghalanginya memperoleh gelar sampai tahun 1957. Selama periode ini Wojtyla menulis seri artikel di koran Katolik di Krakow Tygodnik Poznański berkaitan dengan masalah kontemporer gereja. Dia jauh fokus pada pembuatan literatur asli selama 12 tahun pertama menjadi pastor. Perang, hidup, dan komunisme dan tanggung jawab pastoralnya mempengaruhi puisi dan naskah dramanya. Namun, dia mempublikasikan karya-karyanya dalam 2 nama samaran, Andrzej Wajda dan Stanisław Andrzej Gruda, untuk memisahkan antara literatur dan tulisan religiusnya yang diterbit dengan nama aslinya, dan agar karya literaturnya mendapat penghargaan sendiri tanpa berpengaruh masa religi kepastorannya. Pada tahun 1960, Wojtyla menerbitkan buku teologis berpengaruh, Cinta dan Tanggung Jawab, sebuah pembelaan terhadap ajaran-ajaran tradisional gereja tentang pernikahan dari sudut pandang filosofi baru. Menjadi uskup agung dan kardinal. Pada 4 Juli 1958, ketika Wojtyla sedang berlibur bermain kaya di sebuah danau di Polandia, Paus Pius XII mengangkatnya menjadi uskup auxiliar di Krakow. Dia dipanggil ke Warsawa untuk bertemu primat Polandia Kardinal Stefan Wyszynski yang membantunya mengenai pengangkatannya. Dia menyetujui untuk menjadi uskup agung Eugeniusz Basic sebagai uskup pembantu. Dia ditabiskan keuskupan menggunakan nama uskup Ombi pada 28 September 1958. Pada usia 38 tahun, dia menjadi uskup termuda di Polandia Basic pada tahun 1962. Pada 16 Juli 1962, karir Wojtyla terpilih menjadi vikar kapuler atau administrator sementara uskup agung sampai uskup agung baru terpilih. Mulai 1962, uskup Wojtyla mengambil bagian pada Konsili Vatikan II dan memberikan kontribusi pada dokumen-dokumen penting yang kelak menjadi pernyataan tentang kebebasan bersama dan konstitusi pastoral tentang gereja dalam dunia modern. 2 hasil utama konstitusi ditilik dari sudut pandang histori dan pengaruhnya. Uskup Wojtyla juga terlibat pada semua majelis sinode para uskup. Kemudian pada 13 Januari 1963, Paus Paulus VI mengangkatnya menjadi uskup Krakow. Pada 26 Juni 1967, Paus Paulus VI mengumumkan promosi uskup agung Wojtyla kepada Dewan Kardinal. Dia ditetapkan menjadi kardinal imam pada gelar ditulis San Tereso de Appia. Pada tahun 1967, dia berperan penting dalam pemilikan ensiklik Humanae Vitae yang berkaitan dengan masalah pelanggaran aborsi dan peraturan kelahiran dalam KB. Menurut diakon saksi baru, karena Wojtyla melarang distribusi di keuskupan supaya pastoral tentang keuskupan Polandia sedang mempersiapkan upacara ulang tahun 1950 menjadi paus. Tahun 1978 pada wafatnya Paulus VI, Kardinal Wojtyla menghadiri konklaf paus yang memilih Albino Luciani, Kardinal Venezia, sebagai paus yang ke-21 pada usia 65 tahun. Luciani bisa dikatakan masih muda sebagai paus. Wojtyla pada usia 58 masih bisa mengharapkan untuk menghadiri sebuah konklaf paus lainnya sebelum mencapai usia 80 tahun, usia maksimal dalam konklaf. Namun tidak duga bahwa konklaf berikutnya datang begitu cepat. Pada 28 September 1978, hanya 33 hari setelah menjabat, Paus Yohanes Paulus wafat. Pada 7 Oktober 1917, Wojtyla kembali ke Vatikan untuk menghadiri konklaf kedua dalam waktu kurang dari sebulan.
kurang dari 2 bulan. Konklav kedua pada 1978 diadakan 14 Oktober, 10 hari setelah pemakaman Paus Yohanes Paus pertama. Pada konklav ada 2 kubu yang sama-sama memiliki calon kuat. Kardinal Giuseppe Siri, kubu konservatif yang merupakan uskup agung Genoa, dan Kardinal Giovanni Benelli, kubu liberal yang merupakan uskup agung Firenze, dan seorang teman dekat Paus Yohanes Paul I. Pendukung Benelli begitu yakin bahwa ia bisa terpilih. Pada putaran pemungutan suara pertama, Benelli memenangkan 9 suara. Namun dari skala oposisi berarti suara yang diperoleh para calon tidak mencukupi untuk menjadi yang terpilih. Kardinal Franz Koenig, uskup agung Wina, mengusulkan kepada para rekan pemilih lainnya untuk mengajukan kandidat kompromi. Kardinal Karol Joseph Wojtyla dari Polandia. Wojtyla akhirnya memenangkan pemilihan dengan 8 surat suara pada hari kedua. Menurut media Italia, 99 suara dari 111 suara pemilih memilihnya. Dia kemudian memilih nama Yohanes Paulus II untuk menghormati pendahulunya, dan asap putih muncul untuk memberitahu laki-laki yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus bahwa seorang paus telah terpilih. Dia menerimanya dengan kata-kata, dengan ketaatan dan dalam iman Kristus Tuhanku, dan dengan kepercayaan pada Bunda Kristus dan gereja. Meskipun dalam kesulitan yang besar saya terima. Ketika paus baru muncul di balkon, ia melanggar tradisi dengan menyapa kerumunan massa. Wojtyla menjadi paus 264 menurut kronologis daftar paus dan menjadi paus non-Italia pertama sejak 455 tahun. Dalam usia 18 tahun dia menjadi paus termuda yang dilantik sejak Paus Pius IX pada 1846 yang berusia 54 tahun. Seperti halnya pendahulunya, Paus Yohanes II meniadakan penobatan kepausan tradisional yang seperti pelantikan dalam kerajaan. Sebagai gantinya, menerima pelantikan gereja yang diselenggarakan pada 22 Oktober 78. Selang pelantikan, ketika para kardinal berlutut untuk di hadapannya untuk mengambil sumpah mereka dan mencium cincinnya, dia berdiri. Ketika Kardinal Stefan Wyszyński dari Polandia berlutut, menghentikannya, mencium cincin dan memeluknya. Oke, sekian dan terima kasih.